Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baik, Ananda sekalian. Eh, Kita berjumpa lagi di sore hari ini. Bapak ingin membawakan materi layanan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau satu dari Ananda sekalian untuk memimpin doa. Atau kelasnya ini kan sudah sering sekali di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk memimpin doa. Nah, kali ini Bapak mau ada satu di antara Ananda semua yang bersedia untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang mau? Baik, Pak. Nah, silakan Ananda. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ananda Reni. Nah, Ananda semua, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Sehat. Pak. Baik, sehat. Nah, saya lihat ini Ananda tadi belajar apa di pelajaran sebelumnya? Ada yang Belajar masih ingat matematika, enggak? Pak. Belajar matematika. Matematika. Nah, ini kan sudah masuk ke sesi kedua. Saya lihat ini ada yang sudah capek, lelah. Nah, Bapak mau kasih yel-yel dulu, boleh enggak? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Boleh. Nah, Boleh, kalau Pak. begitu kalau Bapak bilang selamat sore, maka semuanya bilang tetap semangat luar biasa. Bisa ya, bisa ya. Nah, kita tes ya. Selamat sore. Tetap semangat semangat luar luar biasa. biasa. Nah, luar biasa semua. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau cek dulu nih kehadirannya. Coba yang tidak hadir angkat tangan. Iya, hadir semua ya. Hadir semua, Hadir semua, Pak. alhamdulillah. Ya. Nah, di kesempatan kali ini, Ananda sekalian, Bapak akan membawakan materi layanan tentang bidang karir. Nah, tidak terasa Ananda sekalian ini kan sudah berada di kelas 3. Tidak lama lagi, tinggal menghitung bulan, Ananda ini akan menyelesaikan studi di SMP. Nah, tentu Ananda perlu dipersiapkan dari sekarang mau kemana setelah SMP. Nah, ini yang menjadi topik pada layanan Bapak di sore hari ini. Bapak tampilkan dulu materi yang Bapak akan share kepada Ananda. Nah, bagaimana di sana sudah kelihatan enggak materinya Bapak? Belum, Masih Pak. proses, Pak. Masih proses, Pak. Baik. Sudah, Pak. Nah, sudah muncul enggak? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Nah, kesempatan ini Bapak akan memberikan materi yang sangat penting untuk Ananda sekalian agar supaya Ananda punya bekal setelah tamat SMP. Ananda ini mau kemana, ya kan? Nah, tentu Bapak tidak ingin Ananda ini setelah tamat, Ananda belum tahu arahnya mau kemana. Ya, pendidikan selanjutnya mau kemana. Sehingga Bapak ingin membawakan materi ini agar Ananda memiliki pemahaman. Ya, dan tentunya dalam materi ini Bapak berharap Ananda bisa membedakan setiap ya tingkatan dan jenjang pendidikan setelah SMP. Nah, setelah selesai di SMP, kemana Ananda akan melanjutkan pendidikan? Coba saya mau dengar. Setelah melanjutkan pendidik, setelah di SMP, kira-kira jenjang sekolah apa lagi nih setelah ini? Ada yang mau Masuk SMA, Pak. Masuk SMA. Nah, MK. satu-satu. Saya, Pak. Ya, silahkan. SMA, Pak. SMA 1. Nah, Saya, apalagi Pak. selain SMA? Saya masuk SMA, Pak.
SMA. Nah, apalagi setelah SMA, selain SMA? Saya Pak, saya mau masuk Ya, SMK. apa? Coba diulang. Mau masuk SMK Pak. SMK. Nah, tadi temannya sudah sebut ada SMA, ada SMK. Nah, kira-kira selain dua ini masih ada enggak yang lain? Ada Pak. Apa itu? Coba disebut. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Nah, setelah Ananda menyelesaikan studi di SMP, Ananda akan memasuki 3 pilihan jenjang studi. Ada SMA, ada SMK, dan ada Madrasah Aliyah. Nah, hanya saja Ananda sekalian, dalam materi yang Bapak sampaikan ini, itu Bapak hanya berfokus pada bagaimana menyiapkan informasi lanjut studi di SMA dan SMK. Nah, jadi sebentar dalam kegiatan ini Ananda akan diperkenalkan tentang bagaimana sih sekolah yang ada di SMA dan bagaimana juga sekolah yang ada di SMK. Sebelum masuk ke sana, Bapak ingin menampilkan satu video, ya. Kalau pakai video senang atau tidak? Kalau pakai video pembelajarannya? Senang Senang, Pak. Pak. Nah, disimak baik-baik ya, karena sebentar setelah Bapak menampilkan video ini, Bapak akan bertanya satu di antara kalian untuk memberikan pendapatnya. Siap ya? Ya. Ya, Pak. Kamu udah sempat. Hai, Hai Pak, aku bingung nih. bingung kenapa? Setelah lulus SMP, lanjut SMA atau SMK ya? Oh, tak perlu bingung. Sini Bapak jelaskan. Setelah lulus SMP, kita pasti bingung. Apakah ingin memilih masuk SMA atau SMK? Supaya tidak salah pilih dan menyesal di kemudian hari, kita harus tahu terlebih dahulu informasi-informasi mengenai SMA dan SMK. SMA dan SMK memiliki beberapa perbedaan, mulai apa saja yang didapat, setelah lulus jadi apa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika sekolah di SMA, kita akan memilih satu jurusan dari 3 pilihan jurusan yang ada. Pilih IPA, IPS, atau bahasa. Sedangkan sekolah di SMK lebih dari 3 jurusan yang dapat dipilih, seperti TIK, teknik, manajemen, farmasi, sosial, dan masih banyak lagi. Untuk lulusannya, lulusan dari SMA diarahkan lanjut ke kuliah. Sedangkan untuk SMK, kita diarahkan lebih, bisa kuliah, bekerja, atau bahkan berwirausaha. Wah, saya jadi tertarik masuk SMK nih Pak. Bagus. Tapi apa saja ya Pak yang harus dipersiapkan? Oke, Bapak jelaskan semuanya. Persiapan masuk SMK. Pertama, tujuan setelah masuk SMK. Kedua, lihat prestasi akademik dan non-akademik. Ketiga, perhatikan minat dan bakat. Keempat, perhatikan kemampuan orang tua, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kelima, perhatikan karakteristik kepribadian. Kesimpulan terakhir, kenapa harus memilih SMK? SMK lebih terarah khusus dan fokus pada pilihan. SMK dibekali ilmu khusus sesuai keinginan. Siswa SMK didorong memiliki bakat wirausaha. Siswa SMK diberi landasan berupa latihan kerja. Banyak perusahaan yang menginginkan lulusan SMK. SMK bisa! Nah, sudah selesai.
Ananda sekalian, tadi di video ini itu kita sudah diperlihatkan bagaimana gambaran singkat tentang sekolah SMA dan SMK. Nah, saya mau Ananda satu orang yang bersedia coba ya dibagi kepada teman-temannya apa sih perbedaan yang mendasar antara SMA dan SMK. Silakan kalau ada. Ya, Pak. perbedaan. Silakan Ananda Heranita. Apa perbedaan yang sederhana saja, yang kecil ya antara SMA dan SMK. Silakan Ananda. Ya, Pak. Kalau menurut saya itu SMA pelajarannya umum semua dan bisa lanjut di mana saja nanti di perguruan tinggi. Terus SMK itu dia memang sudah ada jurusan. Jadi kalau sudah selesai SMK sudah bisa langsung kerja, Pak. Ya, luar biasa ya. Betul yang disampaikan tadi sama Ananda. Jadi di SMA dan SMK itu memang ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Sehingga dari sekarang Ananda perlu memikirkan dan mempertimbangkan nanti setelah tamat di sekolah ini Ananda mau lanjut kemana, SMA dan SMK. Nah, sebagai tambahan untuk Ananda sekalian, masih banyak sekali perbedaan-perbedaan yang paling mendasar antara SMA dan SMK. Nah, kalau saya tanya Ananda sekalian, tahu enggak perbedaan materi dan praktek dari SMA dan SMK? Kalau saya Pak, Ya, silakan Ananda kalau di Reni. SMA mungkin mata pelajarannya umum Pak ya, IPA, Ya, IPS. Kalau SMK mungkin mata pelajarannya lebih ke kejuruannya Pak. kejuruan. Ya. Nah, betul yang disampaikan sama Ananda. Nah, tadi sudah ada beberapa pendapat dari teman-temannya. Nah, supaya jelas, Bapak mau tampilkan ini ya. Jadi, selain yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, ada perbedaan yang lain ya, perbandingan diantaranya yang pertama itu dari segi materi dan praktek. Kemudian prospek lanjut studi, yang ketiga jurusan, peluang kerja, biaya, dan karakter. Nah, ini yang Bapak ingin kenalkan kepada Ananda sekalian agar jelas sekali bisa membedakan antara SMA dan SMK. Nah, yang pertama, dari segi materi dan praktek, SMA itu benar ya yang disampaikan tadi oleh temannya. SMA itu lebih banyak pada pembelajaran materi daripada praktek ya. Jadi lebih banyak aktivitasnya itu anak-anak sekalian dilakukan di dalam kelas ya. Belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, akan tetapi anak-anak sekalian di SMK itu berbeda. Di SMK justru sebaliknya yang ada di SMA. Di SMK itu proporsi waktunya jauh lebih banyak pada praktik ya, pembekalan kerja kepada siswa. Ya, sehingga untuk sisi materi dan praktek SMA itu lebih banyak pada materi dan SMP itu lebih banyak pada praktek. Nah, ini perbedaan yang pertama anak-anak sekalian. Ya. Kemudian, nah bagaimana sih prospek lanjut studi? Nah, untuk lanjut studi, untuk Ananda yang memiliki pilihan untuk masuk di SMA, SMA itu Ananda sekalian, itu peluangnya lebih besar ya untuk masuk di perguruan tinggi. Ya, karena di sana itu memang lebih umum ya. Dan di sana juga peserta didik untuk lanjut ke perguruan tinggi itu bisa melihat minat dan kemampuannya. Akan tetapi Ananda untuk SMK itu berbeda ya. Untuk SMK lanjut studi juga bisa. Akan tetapi sebaiknya disarankan Ananda yang memilih lanjut di SMK, lanjut studinya itu memilih perguruan tinggi nanti sesuai dengan jurusannya ya. Agar supaya pendalaman yang sudah didapatkan SMK itu bisa bertambah, bisa berkembang lagi nanti di perguruan tinggi.
Nah, ini perbedaan yang kedua ya, Ananda sekalian. Lalu perbedaan yang ketiga, ya, jurusan. Nah, tadi ini sudah disebutkan sama temannya Ananda Heranita ya. Kalau di SMK itu tadi ada jurusan apa saja, Ananda? Ananda Heranita? Bisa diulang kembali, Pak? Nah, tadi kan sudah disebutkan perbedaan yang ada di SMK dan SMA. Nah, coba di-sharing lagi nih tadi penyampaiannya. Kalau di SMA itu ada jurusan apa saja, kemudian di SMK ada jurusan apa saja. Kalau di SMA cuman ada IPA, IPS, bahasa. Terus kalau SMK itu banyak, Pak. Ada teknik mesin misalnya, ada tata boga, tata busana, dan yang lainnya begitu, Pak. Ya, betul ya. Jadi kalau di SMK, SMA itu Ananda sekalian, secara umum itu ada 3 jurusan ya. Ada 3 peminatan ya, katakan begitu. Ada 3 peminatan, ada IPA, ada IPS, dan bahasa. Akan tetapi Ananda sekalian, untuk di SMK itu penjurusannya jauh lebih spesifik lagi, jauh lebih khusus lagi. Di sana ada akuntansi, ada tata busana, ada otomotif, ada teknologi informasi, informatika, dan seterusnya ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Ini yang ketiga, Ananda sekalian. Nah, apalagi perbedaan yang lain untuk peluang kerja ya. SMA itu lulusan SMA peluang masuk di dunia kerja itu lebih kecil ya. Kenapa, Ananda sekalian? Karena di SMA itu bekal yang didapat di sekolah itu banyak pada materi umum ya, pelajaran-pelajaran umum dibandingkan pada pendalaman keterampilan tertentu. Sementara apa yang ada di SMK itu peluang kerjanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena di SMK itu dibekali dengan keterampilan atau skill yang sesuai dengan jurusan yang dipilih. Ya, sehingga banyak alumni-alumni SMK itu ketika telah selesai sekolah, mereka langsung kerja. Ya, karena memang telah memiliki keterampilan. Nah, Ananda sekalian, kita lanjut. Tadi beberapa perbandingan yang ada di SMA dan SMK itu sudah kita ini. Nah, ini yang keempat, Ananda sekalian. Yang kelima, nah, biaya. Biaya yang ada di SMA itu pendidikannya relatif lebih kecil atau lebih murah dibandingkan yang ada di SMK. Adapun untuk SMK karena ada biaya praktik ya dan seterusnya, biaya-biaya untuk pengembangan keterampilan. Nah, biayanya ini biasanya jauh lebih besar dengan yang ada di SMK. Jadi ini perbedaan untuk pembiayaan. Nah, yang terakhir Ananda, karakter yang ada di SMA dan di SMK. Lulusan SMA, Ananda sekalian, itu dibentuk untuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas. Ya, tentu berbeda dengan yang ada di SMK. Lulusan yang ada di SMK itu dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Jadi untuk SMA itu mendalami wawasan yang lebih umum, sementara di SMK itu dikhususkan pada skill tertentu agar menjadi seseorang yang profesional. Nah, ini 6 perbedaan yang ada pada SMA dan SMK. Ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, ada enggak yang mau bertanya Ananda sekalian terkait perbedaan yang ada di SMA dan yang ada di SMK? Silakan Ananda. Saya Bapak. Ya, silakan Ananda. Bapak, saya mau bertanya, berarti kalau di SMK, kalau kita masuk SMK, boleh enggak kuliah, Pak? Nah, baik.
Jadi lulusan yang ada di SMA dan lulusan yang ada di SMK itu boleh melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun untuk SMA itu karena dibekali pengetahuan yang umum, maka lanjut studinya ini bisa disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Ya, sementara untuk SMK itu disarankan sebaiknya memilih lanjut studi yang sesuai dengan jurusan yang dia pilih sebelumnya. Misalnya di SMK dia telah sekolah mengambil jurusan atau peminatan informatika. Nah, supaya lebih mahir lagi, nanti lanjut kuliahnya juga mengambil informatika. Namun tidak menjadi masalah jika Ananda nanti setelah masuk di SMA atau di SMK mau melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan atau program studi yang tidak relevan dengan ininya juga tidak jadi masalah ya. Jadi baik SMA maupun SMK itu sama-sama kok bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri. Jadi Ananda tidak perlu khawatir ya. Yang paling dasar membedakan antara ini SMK itu setelah tamat itu bisa langsung kerja ya karena sudah ada keterampilannya. Sementara SMA itu belum memiliki keterampilan sebagaimana yang dimiliki oleh alumni di SMK. Begitu ya, Ananda. Nah, masih ini Bapak mau menguji sejauh mana pemahaman Ananda terhadap materi yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak mau Ananda ini sudah ada barcode dan link. Nah, ini saya kopikan masuk ke chat ya. Nanti Ananda isi dan kita sama-sama melihat hasil pekerjaannya Ananda. Siap ya? Nah, ini silakan dilihat di kolom chat. Nah, Bapak sudah kirim di sana. Silakan diisi. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Nah, ini linknya sudah ada di grup, di chat. Nah, silakan dibuka, di copy, kemudian dipastekan ke browsernya ya. Ya, caranya begini, di copy kemudian nah, sudah muncul enggak Ananda di browsernya di sana? Nah, coba dikerja dulu, Bapak mau lihat nih hasil pemahaman Ananda terhadap materi yang Bapak sampaikan. Oke, sudah ada yang mengisi? Proses, Pak. Nah, ada yang sudah mengisi. Nah, di situ pilihannya perbandingan antara SMA dan SMK. Nah, silakan Ananda pilih yang sesuai. Nah, tampilannya itu seperti ini ya, Ananda. Sini ada beberapa ini. Nanti tinggal dipilih saja. Nah, hasilnya nanti akan Bapak lihat di sini. Ayo, siapa yang cepat? Oke, 2 menit lagi. Bapak kasih waktu. Perlu izin masuknya. Kenapa, Nanda? Perlu izin, Pak. Perlu izin, Pak. Di Google Form-nya. Baik, kalau begitu saya kirim di grup ya linknya. Boleh kok diisi lewat HP.
Nah, sudah ada satu yang masuk. Nah, linknya Bapak sudah kirim di grup. Boleh dikerja lewat HP. Nah, ini skornya sudah muncul. Ya, Ananda Risa. Wah, ini nilainya tinggi, 80. Nah, mana yang lain? Nanti Bapak yang dapat nilai 100, pokoknya Bapak kasih hadiah. Ayo, 1 menit lagi. Ya, mana? 1 menit lagi ya. Jaringannya susah, Pak, terputar-putar. Aduh. Nah, kalau begitu yang lain, nanti yang belum Bapak tunggu ya. Nah, Bapak tunggu. Nah, supaya ini Bapak lanjutkan dulu materi yang ini Bapak mau sampaikan. Nah, ini nanti Ananda silakan diisi ya. Silakan diisi, Bapak tunggu sambil jalan materinya Ananda juga mengisi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Ananda sekalian perbedaan yang ada di SMA dan di SMK. Nah, sekarang Bapak yakin Ananda sudah memiliki gambaran tentang rencana studinya Ananda nanti setelah menyelesaikan studi di SMP, ya, mau ke SMA dan ke SMK. Nah, Bapak mau lihat nih rencana studinya kalian, coba diisi di kolom chat, ya. Bapak mau lihat di sana siapa yang mau lanjut di SMA dan siapa juga yang mau lanjut di SMK. Nah, silakan komen di chat ya, SMK atau SMA. Ayo. Nah, Ananda Megawati mau lanjut ke SMA. Nah, Ananda Desi mau lanjut ke SMK. Kemudian Ananda Mawarti SMA. Wah, rupanya banyak ya yang mau lanjut ke SMA. Ya, ini saya lihat sudah ada. Baik. Nah, sekarang Ananda sekalian, ini terakhir ya. Ananda setelah materi layanan ini, sebentar Bapak juga akan kirimkan link penilaian layanan. Silakan Ananda mengisi evaluasi ini. Bapak nanti akan kirimkan juga di grup. Nah, terakhir sebelum Bapak akhiri sesi kita, saya mau minta perwakilan satu orang, satu dari SMA dan satu dari SMK untuk memberikan gambaran apa yang ada di SMA dan juga apa yang ada di SMK. Nah, saya pilih kalau yang memilih SMK ini ada Ananda Desi, dan yang memilih untuk lanjut ke SMA ada Ananda Ida Farida. Nah, silakan Ananda. Siapa mau duluan? Ananda Ida Farida atau Ananda Desi? Silakan. Coba diberikan sharingnya lagi apa yang Ananda pahami tentang sekolah lanjutan yang ada di SMA. Bagi Ananda Ida Farida dan Ananda Desi juga memberikan gambaran apa yang ada di SMK. Silahkan Ananda. Baik Bapak, kalau di SMA, kenapa saya minatnya masuk di SMA? Karena saya pengen ngambil jurusan IPA, kemudian nanti mau lanjut kuliah seperti itu Pak. Baik, jadi Ananda Ida Farida ini memilih SMA. Nah, sekarang gilirannya Ananda
Nah, ini yang memilih SMK, silahkan. Saya ya Pak. Ya, Ananda Tadi- Desi. Tadi pertanyaannya perbedaan SMA sama SMK ya Pak? Apa menyebabkan Ananda ini memilih SMK? Apa rencananya Ananda? Yang pertama saya memilih SMK tentunya karena saya ingin bekerja. Terus yang kedua selanjutnya itu juga karena di SMK itu tadi Pak, keinginan orang tua. Ya. Itu aja alasannya Pak. Baik, terima kasih Ananda yang telah memberikan pendapatnya. Ya, saya rasa waktu kita juga sudah cukup ya, dan materi yang Bapak sudah sampaikan tadi sudah sampai kepada Ananda tentang perbedaan yang ada di SMA dan di SMK. Nah, harapannya Bapak, Ananda dari sekarang itu bisa memilih ya, Ananda ini nantinya akan masuk ke SMA atau SMK ya. Sebelum Bapak akhiri, saya mau minta satu lagi yang memimpin doa ya, jangan yang tadi ya, yang lain lagi supaya semuanya dapat giliran ya. Silakan Ananda, siapa yang mau mewakili? Saya Pak. Ya, silakan. Teman-teman, mari sebelum kita menutup kelas, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda atas partisipasi dan keikutsertanya dalam kegiatan materi layanan kita pada sore hari ini. Terakhir Bapak mau tes lagi semangatnya tadi ya. Masih ingat enggak semangat sorenya tadi? Ya, masih ingat ya, kalau Bapak bilang semangat sore, maka Ananda jawabnya tetap semangat luar biasa. Nah, kita tes ya sebelum ditutup. Semangat sore. Semangat Tetap semangat. Tetap luar biasa. Semangat luar biasa. Nah, demikian Ananda, sampai jumpa di pertemuan materi kita selanjutnya. Semoga kita berjumpa kembali ya, semuanya sehat dan diberikan kesempatan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramli. Bu Yulia, saya duluan ya. Oh iya. Mohon maaf karena mau ke kampus mau ngajar. Baik, Pak Ramli, untuk materi, untuk interaksi, untuk penguasaan kelas, manajemen kelas, tahapan dari mulai awal hingga akhir sudah bagus. Namun ada yang perlu diperbaiki Pak, karena Bapak pemilihan jurusan atau pemilihan studi lanjutnya adalah SMA, SMK dan MA, sedangkan VT Bapak hanya SMK gitu. Ini akan menimbulkan kebingungan anak gitu. Kalau di materi layanan Bapak memang lengkap ya, MA, SMA, SMK lengkap, tapi di VT. Nah, saran saya boleh ditambahkan kembali Pak, karena durasinya juga kan nggak terlalu panjang, atau boleh direvisi untuk cari yang SMA, SMK dan dan MA gitu, supaya tidak ada diskriminasi gitu ya. Karena pola belajar mereka atau tipe belajar anak-anak itu kan beda-beda Pak ya, ada visual, ada audio visual dan seterusnya. Jadi mereka itu bisa termotivasi untuk memahami gitu dan bisa memilih jurusan. Harapan kita kan itu, capaian tujuan khusus kita kan itu ya Bapak ya. Mungkin itu dari saya, monggo silakan dilanjut Ibu Yulia. Bapak Ibu pamit ya sebentar. Tapi saya ada kok di device satunya. Iya, terima kasih Bu Ruri. Terima kasih Bu Ruri. Oke, untuk Pak Ramli sama tadi sama Bu Ruri, untuk videonya tadi lebih ke SMK-nya ya, karena Bapak ngambilnya SMK BPI tadi kalau nggak salah. Jadi untuk SMA-nya masih kurang tereksplor, sama MA-nya Pak.
anak-anak nanti nggak tahu MA itu apa, MAK itu apa gitu kan. Nah, itu Baik, masih Ibu. kurang. Ya. Terus untuk interaksinya Bapak baik dan nggak panik begitu keluar dari Zoom terus bisa masuk lagi, nggak panik gitu ya. Ya itu aja sih Pak, aman aja semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas saran masukannya.